semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini kakak akan mengajak kalian semua untuk belajar praktik menaksir lebar. Dan kali ini kakak akan menunjukkan cara menaksir lebar lapangan. Selain lebar lapangan, adik-adik juga bisa menaksir lebar sungai ataupun lebar jalan, sawah, dan yang lain sebagainya. Tapi kali ini yang ada di sekitar kakak adalah lapangan. Jadi kakak akan menunjukkan cara untuk menaksir lebar lapangan. Untuk menaksir ini nanti caranya sama saja, dan adik-adik bisa melakukannya sendiri atau bersama dengan teman. Nah, kalau adik-adik melakukan praktik menaksir ini bersama dengan teman, maka adik-adik bisa meminta bantuan teman adik-adik untuk menjadi patok atau titik A, B, C, D, ataupun E. Tetapi kalau adik-adik semua melakukannya itu secara sendirian, maka adik-adik harus kreatif dalam menentukan atau memberi tanda untuk titik B, C, D, dan E. Nah, supaya lebih jelas dan adik-adik juga bisa praktik secara langsung saja kakak tunjukkan, ini dia caranya. Oke, sekarang di belakang kakak sudah ada lapangan yang akan kita taksir berapa lebarnya. Adik-adik perlu menyiapkan yaitu kompas bidik, alat tulis, dan juga tanda. Karena kakak hari ini melaksanakan menaksir itu sendirian. Jadi kakak harus mencari tanda atau mencari benda untuk dijadikan titik. Dan di sini kakak akan menjadikan botol minum ini sebagai titik. Langkah yang pertama yaitu adik-adik tentukan dulu untuk titik A, di mana titik A ini harus berada di seberang lapangan. Dan kebetulan nih di lapangan ini sudah ada tiang di belakang kakak yang bisa kita jadikan sebagai titik A. Setelah kita mendapatkan titik A, maka kita langsung menarik garis lurus titik A tersebut untuk dijadikan titik B. Setelah itu dari titik B kita berjalan sepanjang 6 hingga 10 meter untuk dijadikan titik C. Lalu selanjutnya dari titik C adik-adik bisa mengukur setengahnya dari titik B ke titik C tadi. Kalau dari titik B ke titik C adik-adik ambil 10 meter, berarti dari titik C ke titik D adik-adik ambilnya 5 meter. Kalau adik-adik dari B ke C 6 meter, maka dari C ke D itu setengahnya, yaitu 3 meter. Setelah adik-adik menentukan jaraknya dari C ke D, lalu adik-adik taruh lagi benda untuk dijadikan titik D. Selanjutnya dari titik D adik-adik berjalan lurus ke depan untuk dijadikan titik E. Nah, dari titik D ini adik-adik harus hitung berapa jaraknya sehingga titik E, C, dan A ini terlihat seperti garis, jadi lurus gitu ya. Dari titik A, C, E itu lurus. Daripada bingung, langsung aja kita praktik ya. Nah, ini kakak sudah berada di depan titik A. Karena di sini sudah ada tiang yang lurus dengan titik A, maka kakak tidak perlu untuk meluruskan lagi. Tetapi kalau adik-adik titik A-nya itu adik-adik harus cari. Nah, maka kalau adik-adik perlu kompas bidik ini untuk membidik supaya si titik kita bisa berdiri tepat di depan titik A, jadi lurus gitu ya. Nah, ini kakak sudah tentukan titik A-nya. Kita taruh botol ini sebagai titik B. Kita taruh di sini ya. Lalu selanjutnya ini kan titik A, di sini titik B. Lalu kita jalan sebanyak 6 sampai 10 meter. Selanjutnya kita berjalan dari titik B ke titik C. Nah, di sini kakak mengambil 6 meter saja. Jangan lupa untuk membawa alat atau benda yang kita akan jadikan sebagai titik
dan alat tulisnya. Oke, ini alat tulis dan juga benda yang akan kakak jadikan sebagai titik. Kita berjalan dulu sepanjang 6 meter, atau adik-adik juga bisa menggunakan tali pramuka sebagai pengukur jarak. Tali pramuka kan ada 2, 10 dan 5 meter. Nah, dari titik B ke titik C, adik-adik bisa bentangkan tali pramuka yang 10 meter. Lalu dari titik C ke D, adik-adik bisa bentangkan tali pramuka yang panjangnya 5 meter. Dan kakak sudah dapatkan untuk titik C. Selanjutnya kita ke titik D. Ingat ya, titik C ke D ini setengah dari B ke C. Nah, ini adalah titik D yang panjangnya itu setengah dari B ke C. Selanjutnya, kita kan tadi hadap ke sini nih. Untuk ke titik E itu kita harus hadap kiri. Ya, hadap kiri dulu, lalu kita berjalan lurus. Selanjutnya setelah kita hadap kiri, kita berjalan menjauh dari lapangan ya. Tapi ingat, adik-adik juga harus menghitung berapa jaraknya. Tadi kakak sudah berjalan dari titik D dan kakak berdiri di sini. Kakak tadi sudah hitung ada 12 langkah. Dan kita cek dulu apakah sudah lurus dengan titik C dan titik A. Tapi ingat ya, porosnya itu tidak boleh berpindah. Oke, kakak sudah cek dan hasilnya tempat kakak berdiri saat ini itu sudah lurus dengan titik C dan titik A. Maka ini kita bisa sebut sebagai titik E. Kalau adik-adik ketika praktek kok hasilnya itu kelebihan atau kurang, nah itu adik-adik bisa sesuaikan, maju berapa langkah atau mundur berapa langkah. Lalu selanjutnya jangan lupa adik-adik tuliskan hasil yang adik-adik dapatkan ketika praktek di lapangan. Oke, kalau adik-adik sudah selesai melakukan praktik di lapangan dan sudah mendapatkan data, maka langkah selanjutnya adalah adik-adik harus menuangkan data yang adik-adik miliki ke dalam format penaksir lebar. Untuk video cara membuat format menaksir lebar dan juga cara mengisi format menaksir lebar, adik-adik bisa perhatikan di video yang ini. Atau nanti kakak akan sisipkan di atas atau di akhir video, atau mungkin kakak akan tuliskan di description box. Nah, itu tadi penjelasan kakak dan juga praktik secara langsung untuk penaksir lebar lapangan. Adik-adik juga bisa praktik di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian semua suka dengan video kakak. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalau kakak upload video baru kalian dapat notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.